Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi kelompok kami menurut tahapan pelaksanaan pada pemilihan umum yang diberikan oleh Bapak Nofriadi, SIP, MIP, guna memenuhi tugas kelompok kami. Kita melanjutkan materi lebih lanjut lagi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu pemilihan umum itu apa. Pemilihan umum adalah proses pemilihan secara demokratis di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil yang akan mewakilkan mereka di pemerintahan. Pemilihan umum biasanya diadakan secara berkala dengan jangka waktu tertentu. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politik mereka yang memilih wakil yang dianggap akan mewakilkan mereka dengan baik. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan sarana penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi tentang tahapan dan pelaksanaan umum pada pemilu di Indonesia. Ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui. Pertama, menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilu. Yang kedua, menetapkan batas usia, syarat dan ketentuan untuk menjadi pemilih atau calon pemilih. Yang ketiga, menetapkan batas usia, syarat dan ketentuan untuk menjadi calon anggota legislatif dan kepala daerah. Yang keempat, menetapkan batas usia, syarat dan ketentuan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Yang kelima, menetapkan batas waktu dan ketentuan untuk pendaftaran sebagai calon. Yang terakhir, keenam, menetapkan persyaratan dan prosedur pemungutan suara. Saya sini menjelaskan tahapan kedua, yaitu kampanye. Kampanye sendiri adalah upaya individu ataupun kelompok ataupun organisasi untuk mempromosikan idenya ataupun layanan kepada masyarakat yang luas. Dari pemilihan umum sendiri akan melakukan calon dan partainya, yang dimana partainya mempromosikan calonnya kepada masyarakat ataupun khalayak yang luas. Kampanye sendiri dilakukan secara langsung, kalau bisa melalui media sosial ataupun media massa seperti radio, televisi, internet ataupun online. Dalam kampanye sendiri, calonnya menyampaikan visi dan misinya, yang dimana mereka menyampaikan tujuan utamanya dan menjelaskan proses yang mereka lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dalam melaksanakan kampanye, dilarang melakukan kekerasan ataupun mengancam dan menggunakan senjata tajam kepada kepada khalayak yang menerima informasi tersebut. Sekian. Yang ketiga, ada tahapan pemilihan. Yang pertama, pelaksanaan pemilihan dilakukan di tempat-tempat pemungutan suara atau TPS. Yang kedua, pemilih membawa identitas dan kartu pemilih. Yang ketiga, pemilih mencoblos surat kemudian memasukkan ke tempat suara. Yang terakhir, penghitungan suara dilakukan di TPS, dihadiri oleh beberapa saksi, masing-masing calon partai politik. Jadi yang keempat ada tahapan pengumuman hasil. Yang pertama yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil penghitungan suara dan penetapan pemenang. Yang kedua, ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, ada Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan akhir mengenai hasil pemilihan.
Jadi demikianlah tahapan pelaksanaan umum dan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum merupakan momen yang penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin dan perwakilannya yang akan menentukan arah pembangunan negara ke depan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh rakyat sungguh penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik negara. Jadi kesimpulannya bahwasanya pemilihan umum merupakan suatu proses yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan pimpinan dan perwakilan, yaitu secara periodik. Tahapan pelaksanaan umum pada pemilihan umum meliputi persiapan kampanye, pelaksanaan, dan pengumuman hasil. Di setiap tahapan harus dilakukan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan agar tercipta suatu pemilihan yang adil dan demokratis. Oleh karena itu, partisipatif aktif ini dari seluruh rakyat sangatlah penting dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik negara. Hai, kami dari kelompok 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.